Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam olahraga, ketemu lagi dengan saya Ko David. Sebelumnya saya minta maaf karena hampir 3 hari saya tidak bikin video karena memang saya ada keperluan yang lain. Nah, saya kembali lagi hari ini. Memang agak telat untuk video kali ini, mestinya 3 hari yang lalu sudah saya bikin tentang timnas Indonesia U22 di AFC yang ditahan imbang oleh Laos. Nah, di sini saya sangat kecewa sebagai pecinta timnas Indonesia. Saya sangat kecewa ya dengan apa yang dilakukan oleh Sintayong. Nah, tapi walaupun bagaimana dia adalah uh, yang punya kuasa, yang punya hak penuh untuk menurunkan pemain yang sesuai dengan pilihan dia. Walaupun kita tahu apapun hasilnya dia akan bertanggung jawab. Ya, sangat mengecewakan bagi saya hasil yang kita capai adalah 3-3. Ya, 3-3. Mestinya kita bisa mengambil poin di Laos. Nah, kita coba ulas kembali bahwa ini adalah blunder yang dilakukan oleh Sintayong yang kedua kalinya. Ya, yang pertama blunder yang dilakukan oleh Sintayong adalah membawa tim senior ke China. Tentu kita tahu bahwa pada saat sebelum ke China kita melawan Bahrain. Nah, di kandang Bahrain. Di babak pertama kita kebobolan 1-0, tapi di babak kedua Indonesia mampu bangkit dan tampil solid bisa mencetak 2 gol. Walaupun akhirnya disamakan oleh Bahrain menjadi 2-2 di menit 90 plus 9. Mestinya kan selesai 90 plus 6. Nah, jadi kita anggap itu adalah kekalahan yang dirampok oleh wasit yang memimpin pada saat itu. Nah, pada saat kita bertandang ke Myanmar ya di Piala AFC ini, yaitu khusus U22. Nah, pada saat kita bisa mencuri 1 gol di kandang Myanmar, jadi membawa pulang 3 poin. Di situ pun kita masih melihat banyak sekali finishing oleh striker kita yang tidak begitu bagus. Nah, tembakan yang tidak on target, pertahanan juga belum begitu solid. Tapi dengan begitu kita masih bisa membawa pulang 3 poin. Artinya kita menang 1-0 itu dicetak oleh Asnawi, walaupun itu dihitung bunuh diri oleh kiper Myanmar ya. Jadi menyentuh dia sempat blunder, akhirnya bola itu masuk. Jadi dianggap bunuh diri. Jadi bukan gol yang dicetak oleh Asnawi. Nah, mestinya di kandang sendiri di Solo di Stadion Manahan, mestinya STY menurunkan tim pada saat kita melawan Myanmar. Nah, waktu kita melawan Myanmar, walaupun masih banyak kekurangan, tapi di situ bisa memberikan nilai positif ya. Kita tentunya tahu bahwa Myanmar itu lebih bagus dibanding Laos. Nah, Laos ini kan sering kita bantai, ya kan? Di tahun-tahun sebelumnya sering kita bantai. Tapi kemarin kita ditahan imbang 3-3. Itu sangat mengecewakan, apalagi sampai kalah gitu loh, ya kan? Nah, kita ambil contoh. 10 menit pertama kita sudah kebobolan 2-0. Itu kan suatu blunder ya yang dilakukan oleh Sintayong. Jadi tidak menurunkan tim yang pada saat melawan Myanmar. Nah, pada saat melawan Laos, dia rotasi lagi pemainnya dengan eksperimennya dia. Itu kelihatan sekali pertahanan kita itu bobrok ya. Jadi artinya tidak kendorkan apa tidak bagus-bagus banget. Itu benar-benar jauh dari apa yang kita inginkan gitu loh. Walaupun di video saya kali ini saya tidak bermaksud menjelek-jelekan Sintayong, saya tidak menjudge, tapi saya hanya memberikan masukan, kritikan
kita melihat apa yang dilakukan oleh Sintayong gitu loh. Nah, tetap saya masih, eee, setuju Sintayong menangani timnas Indonesia. Jadi artinya tidak ada, Sintayong out itu tidak ada ya. Itu murni, tapi kita boleh koreksi Sintayong, kita boleh memberikan masukan. Nah, kalau seandainya dia menurunkan, tim pada saat lawan Myanmar, kemungkinan besar 75% kita bisa menjinakkan Laos. Nah, kalau kita menjinakkan Laos, otomatis kita sudah punya 6 poin. 6 poin nanti tanggal 15 kita akan, bertandang ke Vietnam. Tentu kita tahu tidak gampang karena Vietnam menurunkan tim utamanya dia. Karena Vietnam begitu ambisius untuk menjuarai, AFF ini. Karena selama beberapa kali pertandingan kan dia tidak pernah mengalahkan Indonesia, bahkan tidak mampu mencetak satu buah gol pun ke gawang Indonesia. Nah, makanya sekarang untuk tim-tim Asia, negara-negara Asia ini, mereka bukannya lihat Jepang, mereka yang penting bisa mengalahkan Indonesia. Indonesia tuh ibarat rohnya sepak bola pada saat ini gitu loh. Nah, makanya di situ, eee, kalau kita sudah punya 6 poin bisa mengalahkan Laos, otomatis kita menghadapi Vietnam tuh lebih percaya diri, lebih gampang. Seandainya kita kalah, nah kita masih punya 6 poin, tinggal kita bagaimana cara mengalahkan Filipina di kandang sendiri gitu loh. Tapi dengan kondisi sekarang kita 4 poin, agak sulit, agak berat ya. Peluang itu tetap terbuka, tapi agak berat, sangat-sangat berat. Nah, kita tunggu semoga Sintayong bisa meracik lagi, timnas U22 ini seperti apa yang dilakukan di tim senior. Kita kalah lawan Cina, akhirnya dia melakukan, eksperimen lagi, berhasil mengalahkan Arab dengan 2-0. Tapi perlu kita ketahui, waktu kita lawan Arab 2-0, yang mencetak gol adalah, eee, Marcelino, ya. Nah, kali ini Marcelino tidak akan tampil, karena Marcelino dapat kartu merah, melakukan 2 kali, eee, pelanggaran, ya agak, eee, berbahaya. Nah, akhirnya dia mendapatkan 2 kali kartu kuning, terus dikasih kartu merah. Nah, otomatis pada saat lawan Vietnam, Marcel tidak main. Ya, tidak main. Nah, kalau dengan begitu, tentunya lebih berat lagi, ya, lebih berat lagi untuk timnas Indonesia. Apa kita tahu bahwa, eee Vietnam timnya tim utama, tapi kita tetap optimis. Nah, apa yang dilakukan Sintayong untuk Piala AFF ini menurunkan tim umur 22, ya saya setuju, saya respon. Artinya kita punya tim senior, tapi kita punya generasi berikutnya, seperti itu. Kalau tim seniornya sudah ada yang, harus digeser, berarti kita punya generasi berikutnya. Itu sangat setuju saya, tapi beberapa pemain yang Sintayong tidak bawa, bahkan dia memilih pemain yang lebih jelek. Nah, itu yang saya kurang sependapat. Contoh seperti kita tahunya ada, James Revan. Nah, itu kan dia di U20 kan bagus banget gitu kan. Nah, kenapa dia nggak dibawa, ya kan? Bahkan Arhan Kakak ya. Nah, itu yang dibawa. Nah, itu kan pemain yang tidak, kalau menurut saya tidak bisa memberikan, kontribusi yang banyak ya, bahkan sedikit pun sulit gitu loh. Nah, bahkan sempat diisukan bahwa dia adalah, pemain titipan seperti itu, karena itu sih, kita nggak pusingin lah ya urusan, PSSI dalam lah ya. Nah, contohnya, Ramadan Samanta kan juga bagus, kenapa tidak dibawa gitu kan. Nah, masih banyak lagi Malik Rizaldi, kan masih bisa dibawa, kenapa tidak gitu loh. Oke, memang Sintayong mempersiapkan U22 ini untuk, regenerasi, oke kita setuju. Nah, makanya tinggalkan itu, kita tetap memberikan support kepada Sintayong, kita lihat mampukah Sintayong mencuri 1 poin saja dari kandang Vietnam, ya. Kita berharap kita jangan dibantai oleh Vietnam, tapi kita, berharap bisa mencuri 1 poin karena bola ini bulat, kita belum kalah, ya. Tanggal 15 ini jam 8 malam kita akan menyaksikan, Vietnam lawan Indonesia.
ya di RCTI. Berikan support untuk timnas, untuk Sintayong, tetap Sintayong yang terbaik untuk pelatih Indonesia. Nah, kita tetap harus optimis ya. U22 ini bisa masuk ke babak berikutnya. Berikan semangat aja. Kita boleh mengoreksi Sintayong, boleh memberikan masukan, tapi kita jangan menjudge terlalu dalam ya, tidak boleh. Jadi kita selalu memberikan support ke timnas. Mari kita saksikan timnas melawan Vietnam di 15 jam 8 malam. Jangan lupa teman-teman berikan like, subscribe, share, and comment. Tentunya share, comment, subscribe teman-teman memberikan semangat buat saya untuk tetap berkonsisten di YouTube channel saya ini. Sampai jumpa. Ciao.